Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penalkan, nama saya Fakih Wibowo dari kelas 4604 dengan nomor induk mahasiswa 15022202447. Sini saya akan membawakan materi di pertemuan ke-10 yang berjudul komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus sudah tahu apa itu komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung. Tujuan komunikasi antar pribadi juga untuk belajar, untuk berhubungan, mempengaruhi, bermain, dan menolong. Ada juga 5 kualitas umum komunikasi antar pribadi yang efektif. Yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua empati, yang ketiga sikap mendukung, yang keempat sikap positif, yang kelima kesetaraan. Nah, keterbukaan juga dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama membuka diri, yang kedua reaksi jujur dan spontan, yang ketiga kepemilikan perasaan. Yang kedua adalah empati. Empati adalah kita harus merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Nah, berempati dapat ditunjukkan dengan verbal dan nonverbal. Contohnya yang verbal tuh kayak saya tuh misalnya Haikal sedang bersedih, terus aku memberi kata-kata semangat kepada Haikal untuk tidak bersedih lagi. Kalau misalnya nonverbal tuh kayak contohnya Haikal lagi galau, terus aku tuh kayak sabar ya Kal, ngelus-ngelus gitu palanya gitu guys. Nah, yang ketiga itu sikap mendukung. Sikap mendukung adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif dan terbuka, bukan mutlak juga. Nah, cara menunjukkan sikap mendukung adalah hindari menuduh atau menyalahkan. Yang kedua, hindari menilai secara negatif. Yang ketiga, hindari mengkhotbah itu kayak menceramahi gitu guys, padahal belum tentu kita sendiri itu benar. Nah, yang keempat, tunjukkan kesediaan mendengarkan dan keterbukaan pikiran. Yang kelima, mintakan pendapat orang lain, jangan hanya pendapat diri sendiri. Jadi kita tuh kayak bertukar pendapat gitu loh, jadi kita gak boleh egois gitu guys. Nah, yang keempat itu sikap positif. Sikap positif ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Sikap positif sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Nah, ada juga cara menunjukkan sikap positif. Yang pertama, temukan hal-hal positif dari orang lain dan pujilah secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan secara nonverbal kepuasan dan kesenangan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Contoh, tersenyum, kontak mata, jarak yang relatif dekat. Yang ketiga, sesuaikan ekspresi sikap positif ini dengan budaya yang ada. Contohnya, kayak kita ketemu dengan dosen di daerah Jawa Barat, kan otomatis kita kayak punten bu, punten pak gitu guys. Nah, yang terakhir itu kesetaraan guys. Kesetaraan artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Cara menunjukkan kesetaraan dalam komunikasi adalah hindari kata seharusnya atau harus, mintalah jangan menuntut, hindari menyela pembicaraan, dan yang terakhir akui dan respon perkataan orang lain. Nah, kita masuk ke daya tarik antar pribadi. Yang pertama ada kesamaan. Misalnya gue suka artis Rex Oren, dia juga suka artis Rex Oren, jadi kita tuh kayak punya kesamaan gitu. Jadi itu masuk daya tarik antar pribadi. Yang kedua itu kedekatan tuh kayak misalnya gue sama dia tuh kayak udah kawan lama banget tuh, tapi udah gak pernah ketemu. Nah, akhirnya ini kita ketemu, bisa jadi itu ditarik juga buat kita. Ketiga, ditarik fisik. Misalnya nggak semua soal fisik sih, jadi kayak misalnya dia tuh kayak pakai baju yang di gambarnya tuh ada Rex Oren gitu, gambar sini di bajunya ada Rex Oren gitu. Itu juga masuk daya tarik antar pribadi soal itu tadi, daya tarik yang bersamaan juga. Oke guys, nah kita masuk ke daya tarik antar pribadi. Yang pertama ada kesamaan. Misalnya gue suka artis Rex Oren,
dia juga suka artis Rex Orange, jadi kita tuh kayak punya kesamaan gitu. Jadi itu masuk daya tarik antar pribadi. Yang kedua itu kedekatan tuh kayak misalnya gue sama dia tuh kayak udah kawan lama banget tuh, tapi udah gak pernah ketemu. Nah akhirnya nih kita ketemu, bisa jadi itu ditarik juga buat kita. Ketiga, ditarik fisik. Misalnya nggak semua soal fisik sih, jadi kayak misalnya dia tuh kayak pakai baju yang gak digambarnya tuh ada Rex Orange gitu, gambar sini di bajunya ada Rex Orange gitu. Itu juga masuk daya tarik antar pribadi. Soal itu tadi daya tarik yang bersamaan juga. Oke guys, nah sekarang kita masuk cara mengelola hubungan jarak jauh. Kalau menurut aku gak susah-susah banget sih untuk kayak LDR gitu. Yang penting tuh kita harus saling komunikasi, saling percaya, dan interaksi komunikasi dengan intens. Kayak lu mau kemana-mana tuh harus ngabarin sama pasangan lu, soalnya lu itu ngejalanin hubungan gak sendiri guys. Nah sekarang kita masuk ke penyebab rusaknya hubungan. Yang pertama tuh komunikasi yang buruk. Jadi lu tuh udah jauh, udah LDR, lu tuh harus tetap komunikasi yang buruk walaupun jauh ya. Lu kemana-mana harus tetap kabarin. Lu main sama siapa harus ngabarin, biar kita tuh nggak gampang overthinking guys. Nah yang ketiga, perubahan dalam hubungan. Kedua apa ketiga ya? Kedua. Sorry guys. Yang kedua itu perubahan dalam hubungan. Kayak gue tahu lu jauh, gue tahu lu maksudnya LDR gitu, tapi lu nggak boleh berubah gitu. Lu harus tetap saling mencintai guys. Yang ketiga itu hubungan dengan pihak ketiga. Nah pihak ketiga itu nggak semuanya pelakor apa selingkuh. Hubungan ketiga tuh bisa juga dari teman guys. Misalnya kita kan LDR, kita otomatis nggak ketemu kan, maksudnya jadi kita tuh kayak lebih sering ketemu sama teman yang di sini dibanding sama lu yang di sana, karena kita LDR. Jadi kayak kita sering main terus sama temen, terus jadi kita nggak ada waktu buat pasangan kita gitu guys. Itu bisa menjadi penyebab rusaknya hubungan. Mungkin segitu aja dari penyebab rusaknya hubungan ya guys ya. Terus tanda-tanda kerusakan hubungan. Yang pertama, menarik diri dari hubungan. Nah itu tuh guys yang harus diperhatiin, menarik diri dari hubungan. Terus kurang membuka diri. Itu kembali lagi guys, jadi kita tuh harus apa-apa cerita sama pasangan kita guys, gak boleh gitu. Yang ketiga, berbohong. Jangan sekali-sekali kita berbohong, soalnya sekali kita berbohong terus ketahuan, pasangan kita tuh udah susah banget guys untuk percaya, asli gak bohong. Yang keempat, pesan-pesan positif berkurang, pesan negatif bertambah. Ya itu guys, ya gitu guys. Itu nyangkut dengan semuanya guys. Lu udah jarang cerita apa-apa, itu kan positif tuh. Kalau misalnya how's your day, lu cerita keseharian lu gimana, itu positif tuh guys, buat apa, buat komunikasi. Terus negatif ya itu, lu jangan berbohong. Kalau misalnya lu kemana-mana lu pernah bohong, gak bakal percaya lagi cewek pasangan anda gitu guys. Ya guys, jadi mungkin segitu aja dari saya Fakih Wibowo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kok assalamualaikum lagi?